Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini 1 Ramadan 1444 Hijriah, kita dengan kesehatan kita masih bisa hadir dalam rangka kajian pagi Ramadan untuk yang perdana. Semoga setiap amal yang kita bisa laksanakan pada hari ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala hari kelak. Salam semoga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kita, memberikan petunjuk kita sehingga berpedoman dengan Al-Quran, As-Sunnah, ya, dan dengan Islamnya insyaallah diridhoi hingga sampai kelak. Mari kita awali kajian pada kesempatan kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini merupakan kajian perdana kajian pagi Ramadan 1440 Hijriah. Insyaallah akan disampaikan secara perdana oleh Ustaz Haji Muhammad Mansur, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Tarjo. Sebelum itu nanti insyaallah kita akan melaksanakan rutin pada hari-hari sama kurang lebih 27 hari ke depan, 1 sampai 27 Ramadan. Untuk hari ini pada Bapak Haji Muhammad Mansur kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang pertama, sekaligus membuka sekaligus menyampaikan pemaparan untuk berkaitan dengan Ramadan, dengan tema kita Ramadan yang menggembirakan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Ta'ala atas karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah masih memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita, yaitu hadir di pengajian 1 Ramadan 1444 Hijriah. Yang menggerakkan para jamaah adalah Allah. Karena apa? Ada taufik, hidayah, inayah dari Allah Ta'ala.
Salat dan salam kita sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia sampai akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kami atas nama pimpinan Jabal Muhammadiyah Budajo ucapkan selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kasih sayang, mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada sesamanya. Alhamdulillah, untuk tahun ini bulan Ramadan satu Indonesia sama. Kemarin sudah kita awali bahwa bulan Ramadan masuknya adalah maghrib atau tenggelamnya matahari. Untuk itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama kita masuki Ramadan ini. Pertama adalah innamal a'malu binniyat, dengan niat. Karena Ramadan setiap malam harus niat. Niatnya gimana? Di dalam hati. Para jamaah Allah, kemudian kesempatan pagi ini saya diminta kepada pemuda yang sebagai penyelenggara pengajian Ahad pagi sekaligus pengajian rutin bulan Ramadan di tempat ini. Alhamdulillah, baru kali ini kita menempati tempat ini untuk pengajian. Tadi malam direbut bagaimana pengajian di sana atau di sini. Nah, mulai di sini. Nah, kami pimpinan cabang Muhammadiyah Budajo mengapresiasi kepada para pemuda yang sebagai kepanjangan dari Orto Muhammadiyah untuk menyelenggarakan pengajian di tempat ini. Ini tempatnya sudah luar biasa, menurut saya sudah luar biasa. Tinggal nanti penyempurnaan. Untuk itu pada kesempatan yang bahagia ini pengajian Ramadan saya nyatakan dibuka bersama-sama dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan Ramadan di lingkungan Masjid Darussalam ini berjalan lancar dan mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini perintahnya ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183 yang tadi sudah saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu ada tujuan la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk ketakwaan. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Kebaikan manusia itu ada satu, iman dan ilmu. Jadi ada iman, ada ilmu. Kalau kita bicara iman, iman itu dalam hati, diucapkan dalam lisan, diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, diamalkan dalam perbuatan. Nah, kalau ilmu tujuannya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau dalam Islam istilahnya halal atau haram. Kemudian
dengan ilmu itu juga akan membawa manusia. Nah, Allah sayang banget, maka tagline pemuda itu pengajian yang menggembirakan. Jadi pengajian itu harus senang, ketemu bulan Ramadan, ketemu waktu sholat itu harus senang. Karena apa? Bisa ibadah. Itu yang pertama. Tadi saya nyatakan bulan mahabbah, bulan Ramadan, bulan yang penuh kecintaan kepada Allah. Manusia hidup itu satu butuh secara rohani maupun jasmani. Nek jasmani ya kita makan dan minum dan seterusnya. Nah, makan dan minum itu juga ada nutrisi-nutrisi yang perlu dibutuhkan, ada gizinya. Tidak sekedar makan misalnya nasi dengan kerupuk, sambal, tapi perlu gizi yang lain. Ada hijau-hijauan yang kita masuk. Ada yang dikonsumsi, ada buah-buahan. Nah, bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Itu bidang spiritual. Ini adalah gizi yang terbaik. Maka yang namanya puasa itu istilahnya saum, asyam. Nah, saum atau asyam itu tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ibadah bulan Ramadan itu tidak sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tapi ada rangkaian yang lain. Kalau siangnya tidak makan dan minum, malamnya masih ada ibadah yang dikenal dengan sholat qiyam Ramadan istilahnya, atau sholat tarawih kalau di masyarakat. Ya alhamdulillah, tadi malam sholat pertama di Masjid Darussalam itu seperti sholat Jumat penuh. Berarti pada senang gitu, pada senang ibadah. Betul-betul penuh. Parkirannya penuh. Ini penuh. Zamannya juga penuh. Subuhnya juga demikian. Lipat 2 yang hadir. Kalau subuh itu bisa jauh sekitar 50, tadi pagi itu sekitar di atas 100. Berarti ini ada suatu kebahagiaan tersendiri. Tadi pagi fotonya dosa kecil itu bisa diampuni dari waktu sholat ke waktu sholat, dari Jumat ke waktu Jumat. Nah, kalau Ramadan itu spesial, betul-betul spesial. Tadi tidak makan, tidak minum. Kemudian yang mengurangi, saya membatalkan itu gampang. Tidak makan, tidak minum sudah tidak membatalkan. Tapi kalau minum batal. Tapi saya mengurangi ini ya betul-betul harus kita pahami. Termasuk saya. Misalnya poso itu tadi senang. Poso itu di setiap rumah ada khatam Al-Quran. Nah itu baca Al-Quran. Biasanya nggak baca Al-Quran. Kemudian puasa itu sebagai perisai hidup, bentengnya hidup. Harus kita nanti kalau pertama agak beda, nanti setelah kedua, ketiga dan seterusnya itu mestinya kalau puasa semakin meningkat, bukan malah menurun. Karena ada tujuan. Nah, tujuan pertama kan diamani Allah. Seorang mau berpanjenengan dari dalam ke sini kan ada tujuan. Kita dari tujuan hidup agar pertama dunianya baik, akhiratnya baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga tujuan. Jadi Allah membawa manusia biar puasa itu kan Allah sayang banget pada mamanya. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama 11 bulan kita sudah makan dan minum terus saja.
Nah, sekarang ditahan, diservis lah. Saya baru ngalami diservis Bapak kemarin 1 hari 1 malam. Diservis. Setelah diinfus itu juga beda rasa badannya, Pak. Ketok itu wenteng banget itu. Seperti motor setelah berbet-berbet diservis mulai itu mas rangkal gitu. Itu servis bidang kesehatan. Nah, poso itu juga servisnya ya macam-macam, ya kesehatan, spiritual, dan lain ditumbuhkan oleh Allah. Maka orang yang beriman itu mendapati puasa harus senang. Orang malah mengeluh lah di poso jangan. Nah, nek ngelak bagaimana? Haus bagaimana? Membaca yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ada yang dosa astagfirullah. Nah, ini yang betul-betul harus kita bareng-bareng. Kalau ketemu di pengajian itu tujuannya saling memberi, saling tazkirah antara satu dengan yang lain. Monggo dengan puasa ini di rumah dihiasi pertama 1, sholatnya jangan ditinggal. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakah. Kalau pas di rumah, monggo panjenengan yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Ada yang poso itu menyendiri, menghindari dari suara-suara yang tidak baik. Ada yang poso itu pondok, ada yang pondok sepuh selama 1 bulan pondok juga ada. Ada yang selalu di masjid iktikaf ada. Ada yang targetnya membaca Al-Quran khatam sekian juz. Khatam berapa kali? 1 hari 1 juz, berarti sebulan khatam sekali. Ada yang khatam 2 kali, ada yang 3 kali, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi harus ada program. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu. Kemudian bekal makanan. Bekal makanan ini juga luar biasa sekali. Belum tentu kalau kita makan satu keluarga itu bisa bersama-sama suami istri. Buko itu kan sama-sama bareng-bareng. Sahur, minimal sahur di rumah. Kalau di masjid itu ada takjil, makanan yang membatalkan puasa. Ibu-ibu ini juga luar biasa sekali. Menyiapkan makanan untuk buka. Itu luar biasa. Niatnya ikhlas. Tetapi dalam makanan pas puasa itu jangan mengikuti hawa nafsu. Makannya harus ini jangan. Itu ada prioritas. Kalau yang sudah sepuh, ya seperti saya sudah lansia, itu ya makannya sedikit. Tapi perlu yang masuk itu adalah di banyak air. Contoh air putih. Kemudian saya menghindari minuman kan yang manis. Nah, poso ini juga kolang-kaling yang biasanya nggak laku begitu kolang-kaling naik, laris banget. Es laris banget. Tapi saya nggak berani es, nggak berani, Pak. Kenapa kan nggak berani? Ya kita kurangi. Apa? Pas perut kosong dikasih es dingin itu menjadi semacam umum lah ya. Maka disunahkan minum yaitu dengan kurma itu kan sudah luar biasa.
kalaupun nanti ada kolak dan sebagainya, ya kita makan kolaknya setelah sholat malam atau sholat tarawih. Tidak. Lah inilah. Kemudian juga jangan berlebihan. Nek berlebihan, pas juk makannya lebih banyak, biasanya terus gele-gele langsung tidur. Itu nikmat. Tidur itu ya nikmat. Tetapi mablek ngerti-ngerti wis bar ngisa, rupa orang ini tidak sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri ditutup. Nah, saja katakan kan ibadah itu rangkaian, tidak bisa dipotol-potoli. Wonten sing kalau puasa di awalnya saja, poso awale. Ono sing poso melu sahur tapi tidak poso. Ada yang puasa tetapi tidak sholat. Padahal itu satu rangkaian. Dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, rukun itu kalau tidak dikerjakan gila. Kalau rukun ya seperti sopo tiang, kalau tiangnya nggak ada ya ambrol. Itu dewe. Tapi dalam puasa ini ada kekhususan. Bagi yang tidak mampu berpuasa boleh dengan fidyah. Yang diwajibkan puasa itu kan orang Islam berakal dan bermukim. Ada yang mengatakan bermukim di satu tempat. Musafir. Tapi musafir ini kalau puasa kedudukannya lebih baik. Pantasul mukhairakum in kuntum ta'lamun. Jadi puasa itu lebih baik walaupun musafir. Maka kalau panjenengan tidak pergi jauh, itu harus direncanakan. Saya pernah puasa pergi jauh, ya luar biasa. Tak kuat-kuat tetapi kita berangkatnya itu setelah zuhur, sehingga waktunya tidak terlalu panas, kemudian tenaganya tidak terlalu terkuras. Tapi kalau berangkat jam 9, ya beda. Ini teknik dalam perjalanan. Tapi juga saya mendapati seorang yang berangkat jauh, kendaraan nyopir poso. Saya tanya, Bapak siang, gimana? Maneman dari mana? Saya tadi dari Purwokerto ke Semarang, pulang lagi Purwokerto. Saya bayangkan Purwokerto itu kan 100 kilo. Semarang Purwokerto 100 kilo, 200 kilo. Wah. Karena apa? Niat. Karena sifat optimis orang Islam itu dalam keadaan apapun. Fa idza zalta fatawakal 'ala Allah. Jadi kuatkan. Kalau kita ada kekuatan yang luar biasa, ada mendapatkan fauzan azimah. Itu dalam Al-Qur'an kan. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yushlih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fauzan 'azima itu fauzan itu keberuntungan yang luar biasa bagi orang yang beriman. Yang secara matematika itu tidak bisa dihitung. Maka ada namanya rezeki yang layak tasik, rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki di sini, rezeki itu yang kita nikmati. Apa perlunya HP kalau kita tidak bisa menikmati, itu belum rezekinya. Rezeki itu yang masuk di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita memperoleh rezeki ini, kita peroleh dengan benar, sebagian dimanfaatkan untuk dirinya. Kalau itu sudah ada zakatnya, nah itu yang namanya rezeki. Tapi kalau belum kita nikmati, belum namanya rezeki. Wong kadang nasi di piring ini aja
ada yang jatuh. Nah, kemudian yang namanya rezeki tidak hanya uang, macam-macam. Sehat bagian dari rezeki. Iman juga bagian dari rezeki dari Allah, kita mendapat hidayah dari Allah. Nah inilah monggo kesempatan yang penuh ini kita bangun bersama-sama dalam keluarga, dalam masyarakat, satu jamaah sesama orang Islam. Kita harus padu kompak orang Islam. Sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita puasa, ini kan kompak sekali. Nah, para jamaah yang Allah yang berikutnya, tujuan-tujuan harus kita prioritaskan lebih dahulu. Pertama, tujuan yang prioritas itu poso itu dari fajar sampai terbenam matahari, itu petang seharian, itu namanya harian. Yang kedua, sholatnya jangan ditinggalkan. Itu sholat diupayakan berjamaah dan di awal waktu. Kalau sekarang zuhur itu jam 11.55, diupayakan kita mengerjakan di awal waktu. Jangan sampai kita lebih mengerjakan sholat zuhur kok sudah waktunya pukul 14. Walaupun boleh, tetapi waktu yang terbaik adalah di awal waktu. Asar juga demikian. Asar itu jam 3 lebih sedikit. Diupayakan sholatnya dari jam 15 sampai maksimal sampai 6. Jangan setelah jam 5. Saya yakin palingan sudah tidak mungkin menyiapkan makanan untuk buka tetapi belum sholat. Maka sholat dulu baru menyiapkan sholat. Terus dan seterusnya. Terus dipun target malih membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran kan boleh dimanapun kecuali di tempat kamar mandi tidak boleh. Kan sekarang ada HP, anak-anak sekarang ber-HP. Tapi kalau saya baca HP malah tidak bisa. Kenapa? Beleknya gini karena kebablasan. Karena sudah usia lanjut itu kalau baca Al-Quran ya Al-Quran yang agak besar. HP ya ibu-ibu menjelang masak ya monggo sambil baca bisa. Kalau sudah baca apa nggak bisa ya dihiasi dengan Asmaul Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau ada asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan seterusnya. Hiasi. Di HP banyak kiriman, monggo dibaca. Tetapi harus hati-hati, memakai HP itu kadang-kadang muncul yang tidak kita inginkan. Jadi hati-hati karena Android semua terekam semua. Hindari pembicaraan yang sifatnya negatif. Kalau saya mengambil istilah dari sekretaris pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, dosa di medsos itu berlipat-lipat. Karena kalau di-share 12 sedunia. Kalau kabarnya itu tidak baik. Artinya memberitakan yang tidak baik atau melihat sesuatu yang tidak baik di media sosial. Maka ada orang yang menghindari. Pas sholat ya diingatkan HP jangan diaktifkan. Wong sholat menurut ceramah juga HP-nya kadang-kadang aktif. Ya kalau HP dengan Al-Quran itu sekarang banyak mana? HP itu?
Kadang di rumah itu setiap orang HP-nya lebih dari satu. Saya cukup satu. Nomornya satu, tidak ganti-ganti. Tidak ada nomor rahasia. Tidak ada nomor rahasia. Kemudian yang tak kalah penting tadi disaling sabar. Kadang sholat itu inna wa ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang sabar. Karena di puasa itu kan gangguannya rada sensitif. Mungkin digugah. Saya di bangkuan istri saya orang tangi-tangi, kemungkinan seperti itu. Bangunkan anak juga demikian. Ya kalau sudah usia lanjut ya insya Allah usia 60 ke atas itu kalau jam setengah 4 otomatis bangun, otomatis. Tapi nek wis semono kok aja turu wae ya. Sudah beda jauh. Pasti bangun sendiri. Saya yakin panjenengan kalau sudah ibadahnya rutin, pas waktu sholat sak kesel itu tetap bangun. Tinggal kita mau beranjak dan. Tapi kalau bangun ya kita bangun, terbangun, mengambil air wudhu, bergegas untuk ibadah. Nah, nanti yang paling banyak dapat pahala siapa? Saya mengatakan ibu. Ibu kan nyenengke, goreng tempe, masak, apa mana ini? Kubai, mijeti, akhirnya ibu nih Pak. Saya tidak menjadikan ibu, saya tetap ibu itu luar biasa. Ibu itu tidak sekarang ibu, manajer yang luar biasa. Wong di rokok bisa untuk hidup. Nek bapak belum tentu. Ibu itu kan luar biasa. Pikir itu luar biasa. Pikiran itu luar biasa. Dia tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Dan perjuangannya luar biasa. Coba saya bayangkan ibu itu kalau masak, dan sak jam baru cekap terus masak. Pak Uli, air. Ya bapak yang badannya lah. Saya umroh ini kalau masak ya rapatnya telaten lah. Lagi ibu ganjarannya luar biasa. Tadi yo masak yo macam-macam. Nah, bapak juga mendukung kedua di rumah, saling satu sama lain saling berhubungan yang baik. Karena apa? Kalau kita hidup di muka bumi sudah diikat oleh nikah itu dua-duanya harus saling menutupi kekurangannya. Itu dalam rumah tangga. Saya yakin panjenengan sudah saling menutup. Tidak boleh kejelekan suami diceritakan pada yang lain. Kejelekan istri pun tidak boleh disampaikan kepada yang lain. Termasuk diceritakan pada anak. Nah, momentum poso ini sebagai sarana untuk tobat. Tobat itu merasa jera dengan apa yang dosa yang dilakukan, terus berjanji tidak akan mengulangi lagi. Janji Allah. Insya Allah tahun ini puasanya kalau menurut hitungan di Muhammadiyah 29 hari. 29 hari. 29 hari ini jangan tadi programnya poso, bisa sahur, bisa buka puasa, bisa sholat tarawih, jangan ditinggalkan. Lebih-lebih sholat tarawih menjelang akhir. Mestinya akhir itu masjidnya semakin penuh. Kalau di rata-rata sini ada kemajuan.
maju satu langkah, satu sok. Ini kalau di sini, kalau di dalam salon insya Allah tidak. Berdasarkan pengalaman Majelis Zakal itu bulan minggu pertama sampai kedua itu masih bagus, minggu pertengahan agak turun sedikit. Tetapi nanti minggu ketiga itu naik lagi. Ada sebagian saudara kita itu kalau sudah ada khataman di dalam masjid semalam 27 itu malah musolanya kosong. Sing rame ganti pasar sama stasiun jalan. Nah kita mudah-mudahan tidak lama kan tujuan pertama itu jangan membeli dulu yang tidak yang berguna, tetapi bukan untuk hedon. Hedon itu ya pamer. Orang Islam itu sederhana. Saya lihat pada Pak Kiai itu ya bersama Pak Kiai kayak pengajian gak sandal jepit ya wani. Tapi kita kan nggak berani. Kata-kata orang wani, sandal jepit kok ngaji. Tapi ada nggak masalah. Azan panggilan puasa itu kan panggilan Allah, kesempatan bagi kita. Kok diabaikan? Arab ngampur wajah ngaku musafir jajan. Yo go peci, mosok saya go peci ini penolong guru Muhammadiyah makan bakso ya saya ya. Itu ada. Nah ini yang tidak dilakukan. Jadi puasa itu ya sebagian kita mengurangi sifat-sifat ya tadi cinta dunia. Nah, kalau orang Islam itu kan hidupnya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi Indonesia sekarang baru pamer produk tiara, ada tiara karena pamer kekayaan. Islam tidak boleh. Islam itu yang boleh disampaikan misalnya sholat berjamaah di masjid. Mari di sholat di masjid. Tetapi ada amalan-amalan lain yang tidak bisa disampaikan ke publik. Contohnya mungkin sholat tahajud itu kan urusan pribadi. Itu aku sholat tahajud itu maaf saya hindari ini. Tidak kami publis misalnya, tidak kami sampaikan berita yang lain. Tapi kalau sholat itu dan ciri orang Islam atau sholat, ciri orang Islam berikutnya adalah harus puasa. Kok ada orang yang ajak bicara yang tidak baik, bilangnya apa? Ini imun. Saya sedang berpuasa. Aku gak poso. Kalau zaman dulu itu istilahnya apa ya? Rumpi apa gitu? Ada ya? Gelendengi gitu. Gelendengi itu kan bisa di mana-mana. Di masjid bisa enggak? Bisa. Apalagi lapar, terus duduk bareng, gelendengi Rasulullah. Kalau ini disetok, betul tak gelendengi. Gelendengi lewat medsos sakit badan. Nah, itu saya dosanya berlipat karena saya mendengarkan lebih banyak di medsos. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebahagiaan kita yaitu kebahagiaan kita menemui bulan monggo panjenengan diajak dirinya sendiri, keluarga senasab sesama orang Islam diajak yuk podo poso, yuk podo sholat, yuk podo tarawih, podo tadarus. Ini tugas kita, tugas Allah panjenengan. Tidak sekedar tugas para alim ulama. Alim ulama itu kan yang berilmu, panjenengan termasuk orang yang berilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang tak lupa dikit
janji Allah itu ya jelas akan mendapatkan keberuntungan bagi kita semuanya. Janji Allah orang Islam akan, orang yang beriman akan ditempatkan di surga. Mudah-mudahan panjenengan semua itu diampuni dosanya oleh Allah. Putra putrinya itu putra putri yang solehah. Panjenengan ikhlas membawa putra putri zuriyah yang soleh-solehah itu tidak mudah. Perlu perjuangan secara lahiriah maupun termasuk keluarga besar di mana kita berada. Saya berdoa, ini masjid sudah bagus, termasuk ruangan ini siapa? Saya bangun ya dengan semua ini. Panitia kan bikin kita, bikin bangun-bangun. Saya ingat kalau dulu Masjid Darussalam itu mulai untuk tarweh 1 Ramadan tahun 2012. Waktu sholat bawahnya masih kerikil ya. Ke sholat yang kerenges nih kok. Karpetnya dari ngeten. Kiwa tengah masih cagak. Bambu-bambu alhamdulillah sudah seperti ini. Siapa yang memakmurkan adalah panjenengan semua. Milik siapa? Umat Islam. Ini sudah berkembang semacam ini juga milik panjenengan. Kebahagiaan orang Islam adalah kebiasaan bersama. Yang tak lupa kita harus saling ukhuwah Islamiyah. Pesan dari para alim, para mufti yang duduk di Masjid Ulama, mari kita jaga umat Islam itu agar bersatu padu untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi ciri-ciri orang Islam kalau di maju di sana juga ada Ramadan penuh berkah dan macam-macam. Memang perlu disampaikan, diajak. Jangan sampai kita kalah dengan yang lain. Kalau itu sebelum 2 bulan itu sudah disampaikan. Dan kalau paham di Muhammadiyah, poso sebelum 3 bulan itu sudah ditentukan. Poso tanggal sekian dan sekian ditentukan. Masih menggunakan istilah wujudul hilal. Wujudnya hilal sudah wujud. Hilal ini bersama-sama. Tapi nanti di akhir dimungkinkan berbeda. Dimungkinkan. Karena itu masih 1 derajatnya lebih sedikit. Namun tidak mengurangi satuan, kita tetap bersama-sama, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, momentum Ramadan adalah ada yang katakan dibakar, pembakaran. Tadi saya katakan diservis semua. Insya Allah kalau kita niatnya kan ya tiap malam ya, tiap malam niat, innamal a'malu binniyat. Akan nawaitu sama Hudin ada ibadah satu Ramadana di sana lillahi ta'ala. Itu ada yang seperti itu monggo. Tapi kita tetap niat, saya akan puasa besok pagi karena Allah. Tapi juga ada yang berpendapat lain, niatnya cukup sekali. Saya tetap niatnya, saya ikuti ya tiap malam niat. Bahkan selesai tarawih saya niat mau tidur, insya Allah mau besok pagi mau puasa Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tidak makan, tidak minum, mengurangi pembicaraan yang tidak berkelanjutan terus, tapi mengurangi bicara yang kotor. Terus dihiasi, ditambah hiasan yang disebut dengan Asmaul Husna. Bukan terus saja itu dalam perjalanan ya hiasi Astagfirullahaladzim,
la haula wala quwata illa billah. Kalau di masjid ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar terus. Sing biasane yo salat sunahnya ya tetap dilakukan. Baik qobliyah maupun ya. Di masjid medal terus makin mlebet malih salat apa tahiyyatul masjid iki dan ya tak lupa ini untuk Mas imsak itu kan kehati-hatian. Jadi imsaknya sekarang jam 4.18, ada mengatakan 4.18. Kalau Muhammadiyah agak mundur sampai ke Portugal itu mundur, tapi jangan sampai melebihi subuh. Subuh bisa mewah sarapan aja. Lah wis kelewatan kok. Lah wis ketik kelewatan. Jam 5 masih makan ya. Hindari. Nah, teng dalem juga hati-hati karena poso itu yang tahu poso jadi ada dirinya. Maka polisi poso itu ya polisinya diri sendiri. Cara menghindari pripun teng meja pun sediane minuman, daharan, terus wakil meja tumpet aneh kesupen kelalen kok makhluk sakit buatan kesupen sakit tapi nek kesupen legek-legek langsung kemutan buatan apa-apa nek buat diteruske tak teruske lagi lah maneman kayak sak surutupan kok tak terus juga maneman itu rezeki tetap dihindari, tetap dimungkinkan ada kekhilafan lupa pada diri sendiri. Tapi saya katakan polisi ini adalah diri sendiri. Nah, syukur disukai CCTV di dalam. Nek pasien kok dalam dahan juga ketahui. Wah, kayak mau aku jika lanting siji batal boten? Dibatal lagi. Niku nek enten CCTV. Tapi kita percaya yakin malaikat raqib dan atid tidak akan seperti itu. Kemudian yang lain untuk anak-anak dilatih. Anak-anak, cucu, berbahagia cucu dilatih untuk berpuasa dengan hadiah. Disenengke, kunek puasa tak wae di 5.000 anak seneng banget biasa. Kayak hadiah. Kunek puasa tak tukoke kelambiannya, mungkin seneng banget itu. Terus macam-macam monggo itu untuk anak-anak kecil dan saya tanya anak kecil itu juga udah poso. Taatnya luar biasa. Menjelang buka puasa itu kalau sudah ada minuman di depan tuh senangnya luar banget. Dimam lagi banget itu anak-anak. Mau pulang ya itu banget. Tapi kalau kita menjelang buka puasa sudah tersedia makanan, tambah mantep. Pun buatan kraos yang kayak gini. Sing masake kraos napa? Haus lapar itu kan sekitar jam 9 sampai jam 12. Lebar niku pun buatan. Terus atas istilah tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, tidurnya itu jangan dianggap secara tekstual tak tunggu terus betul. Tetapi tidur untuk berbuat jelek. Boleh sing api-api. Koiso bar subuh film. Bar subuh film. Bar ngasar film. Basar buka ungu, gitu. Bar buka sare. Mangke sahur umum malih nah itu. Jadi dari kesehatan iman tidak makruh hukumnya orang tidur setelah subuh.
tidur setelah ngasar itu makruh. Jadi bar subuh ming subuhan tok, le subuhan kilang wis dilem. Saya yakin perbandingan boten, saya yakin boten. Tapi perlu kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Poso ini juga membahagiakan orang lain. Orang saling ta'awun itu luar biasa. Memberikan minuman atau apa saja yang membatalkan itu kan pahalanya sesama dengan orang yang poso. Kurma, biasanya kan bagi-bagi. Monggo. Inilah Islam. Tapi ada yang begini, pas bertamu, pas maghrib dikasih bukan itu nggak mau, khawatir pahalanya katut yang memberi minuman dan makanan. Botennya itu boten tuh nggak kolong pahalanya, ya nggak mungkin kolong. Ada yang demikian, saya pernah lihat. Karena pemahamannya gitu. Tapi saling memberi. Jadi kalau di puasa itu kalau di masjid ada itu kan bawa tempe, monggo banjirnya. Itu kan saling memberi. Inilah Islam. Ta'awunnya luar biasa, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kan menolong kepada orang yang agamanya berbeda, disuapi dan sebagainya. Dan dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membaca Al-Quran surat Al-Ma'un itu sampai 6 bulan ke 8 bulan terus saja. Jadi Islam itu diamalkan dulu, bukan penentang, tapi diamalkan. Amalan-amalan, termasuk dalam puasa ini kan amalan-amalan begitu. Aman hablum minallah, hablum hablum kan bareng. Tidak bisa kita hanya hablum minallah saja, hablum minasnya enggak. Bareng-bareng. Termasuk kalau di masjid di sini itu juga ada hablum minallah dan hablum minannas. Tadi subuhan hablum minallah, bareng-bareng setelah selesai jabat tangan itu hablum minannas. Itu termasuk ibadah. Panjenengan di sini itu kebanyakan dalam hablum minannas, ibadah pada Allah. Bukan hanya untuk dirinya, untuk sama-sama saling mendoakan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ini juga doa untuk dirinya dan orang lain. Kalau anak ya untuk dirinya dan kedua orang ditambah sesama orang. Panjenengan nanti pulang jabat tangan itu juga mendapatkan rahmat, karena seorang muslim satu dan yang lain bila berjumpa jabat tangan itu diampuni dosanya. Maka kalau di sini setelah subuh yang bapak-bapak jabat tangan dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Itu bagian dari hablum minan nas. Dalam rasa salaman dia buat apa-apa. Juga bid'ah apa masuk? Ya tidak. Bid'ah itu adalah sholat subuh menjadi 2 rakaat menjadi 3 rakaat. Itu adalah dalam rangka kita mempererat persaudaraan umat Islam. Sebab di masjid ini juga kalau imam mau sholat pasti menyampaikan kolom dirapatkan barisan. Biar apa? Kita rapat. Lah keluar pun juga akan terjadi hubungan antara satu dengan yang lain, kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, mungkin tambahan sedikit. Saya kemarin diundang oleh Bawaslu. Bawaslu terkaitan pemilu ya. Yang diundang itu ormas-ormas yang ada di Kutarjo. Bawaslu minta pada panjenengan, sudahkah dicoklit? Coklit itu apa? Dicocoki data untuk pemilu, pemilih.
Pemilu tahun pinten nggih? Tanggalnya pinten? Pemilu akan dilakukan pada 14 Februari tahun 2024. Sing dipilih presiden, DPD, DPR pusat, DPR provinsi, DPR ada 5. Nek pun dicoklet makin jadi daftar sementara. Sing keluarga yang tebih mau tolong nek panjang punya anak yang di luar kota lebih baik didaftarkan di sini karena belum tentu di sana didaftar oleh petugas karena kesibukan kerja. Untuk Kelurahan Kutarso ini ada selisih 2.000 pemilih. Karena kota Kutarso ini pemilihnya hampir 9.000. Nah, lewat ormas ini untuk menyampaikan sosialisasi kepada panjenengan dan besok pada waktunya ya wong Islam, ya wong Islam gitu aja. Sing sudah track recordnya sudah jelas membantu memperjuangkan umat Islam. Kita harus kompak. Islam di Indonesia banyak, tapi harus kompak agar nanti pemimpin-pemimpin itu yang amanah, jujur, memberikan teladan kepada rakyatnya. Contoh sekarang ditemukan kalau di Muhammadiyah sudah lama disampaikan pengurus Muhammadiyah, Aisyah tidak boleh pamer kekayaan. Hidupnya sederhana. Ini sudah kita praktekkan. Kita hidup ada hidup sederhana. Lah momentum Ramadan ini sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri, mengekang perbuatan yang jelek, memperbanyak amal soleh, fastabiqul khairat dimanapun kita berada. Dengan puasa insya Allah tambah sehat karena hari lebih teratur. Nah, alhamdulillah berkat apa dengan pulau pun sehat. Kalau ini beritanya rondo viral kita sampaikan tiba-tiba semaput. Lah kalau yang kaget adalah iki Pak Haji Suwondo kali Pak Jarwo itu ndampingi kula niku. Nek sing kok tau-tau teng mriki Pak Wondol. Lah ngerti-ngerti tiba semaput. Kaya isin takon Bapak kok iso semaput Pak? Anak saya yo bisa saja jeneng semaput iki kaya wong ngantuk ora krasa. Ngerti gitu. Nanti ini makan belum semaput itu. Alhamdulillah ditulung kali ada Pak Odo Singgoto, Pak Puji, Pak Prayit, Pak Hamidi, lajeng guru-guru SMP Muhammad, ya, nikmati orang poso. Kon hati-hati, makannya lebih tertib. Nah ini promosi PKU kon do BPJS malah perlu praktek rumiyin gitu. Nyonton ini, tulung. Sana dikasih kan sudah menerima BPJS kok malah doanya dikabulkan nyontoni gitu. Nyontoni alhamdulillah pelayanan luar biasa bagus macam-macam dari dokternya, dokter spesialisnya juga bilang aku kaget Pak Mansur dengan berat. Alhamdulillah sudah di EKG sampai sedang kalau cek alhamdulillah sehat. Berkat doa panjenengan sami, lan mugi panjenengan dalam Ramadan itu tambah sehat dalam ini. Makatan mungkin sementara yang saya sampaikan mungkin ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan kegiatan Ramadan di sini dan seterusnya. Di pas jam 7 kami sampaikan yang tak lupa sedikit saya matur pada panjenengan. Mohon selamat Ramadan bila panjenengan badhe tindak masjid musola
dipastikan kompor sampun dimatikan, pintu dikunci, motor dikunci. Ini kepastian. Pun kesupen saling ngecek antara satu dengan yang lain. Nah, yang lain di pas mundur saking tindakan ngantos-antos diuji makin biasa. Makatan sementara mungkin ada yang perlu disampaikan pada para jamaah. Ada? Kalau tidak ada, monggo. Mari kita, kalau saya ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga kalau panjenengan ada yang kurang pas ke saya juga saya maafkan. Saya maafkan, mudah-mudahan nanti kita masuk surga bareng sesuai dengan nama Masjid Darussalam. Masjid Darussalam itu surga, termasuk surga yang paling luar biasa. Maka mugi-mugi Allah masih beri kesempatan kita untuk berbuat baik dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Fastabiqul khairat. Ada kurang mohon maaf, saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Haji Muhammad Mansur atas penyampaian perdananya berkaitan dengan Ramadan yang mengembirakan. Semoga hari-hari kita selama 1 bulan ke depan, bulan Ramadan, semakin mengembirakan dengan adanya bulan Ramadan ini. Informasi yang pertama, infak terkumpul sejumlah Rp463. Alhamdulillah. Semoga menjadi salah satu amal soleh Bapak Ibu sekalian. Amin. Insya Allah besok pada hari kedua 2 Ramadan 1444 Hijriah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Anas Haji Pujono, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, dengan tema beramal soleh dengan gembira. Yang ketiga, Panitia Ramadan 1444 Hijriah menerima bagi Bapak Ibu yang serta berpartisipasi dalam pemenuhan takjil di masjid ini. Insya Allah setiap hari akan disediakan 80 paket takjil. Untuk pengumpulannya bisa disampaikan melalui Ibu Suwondo, Ibu Mansur, Ibu Suhanda, atau melalui Mbak Ambar. Bisa juga langsung kepada Aziz Mukhtarjo pada jam dan waktu yang sudah ditentukan. Juga Aziz Mukhtarjo selalu menerima infak, zakat, sedekah dalam sekalian dan akan ditasarufkan pada yang sudah ditentukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa hadir lagi pada kesempatan esok hari pada 2 Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bila bisa pihak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.